Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Shalawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen masjid, yaitu Bapak M. Mustaqolik Alwi MPD, yang telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan tugas UAS manajemen masjid. Perkenalkan, saya Elis Nur Afni dengan NIM 4302020035 dari kelas 3B Manajemen Dakwah. Saya akan menjelaskan mengenai 1. Pengelolaan manajemen masjid yang Islamic Center. 2. Perbedaan pengelolaan masjid dan Islamic Center secara klasik dan modern. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan masjid dan Islamic Center yang bisa membuat jamaah semakin tertarik. Yang pertama, pengertian manajemen masjid dan Islamic Center. Masjid berasal dari bahasa Arab sajadah yang berarti tempat sujud atau tempat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang kita tempati adalah masjid bagi kaum muslimin. Setiap muslimin boleh melakukan sholat di wilayah manapun di bumi. Ini terkecuali di atas kuburan, di tempat yang bernajis, dan tempat-tempat yang menurut ukuran syariat Islam tidak sesuai untuk dijadikan tempat sholat. Islamic Center diambil dari kata Islami dan Center. Islami yang berarti kegiatan keislaman, dan Center berasal dari bahasa Yunani yaitu centrum, berarti pusat. Jadi pengertian Islamic Center ialah kegiatan Islam baik yang bersifat pendidikan, dakwah ke Islam maupun bersifat budaya seni keislaman, dan berperan sebagai mimbar pelaksanaan dakwah yang berfungsi sebagai lembaga pencetak kader-kader muslim yang unggul. Yang kedua, pengelolaan masjid dan Islamic Center secara klasik dan modern. Pengelolaan manajemen di masjid itu dilaksanakan secara modern karena dalam pelaksanaannya diterapkan 3 aspek manajemen, yakni idroh dan imarah dan riayah. Dengan aspek idaroh, pengelolaan masjid diatur dalam sebuah organisasi dan administrasi yang baik. Aspek imarah berarti pengelolaan masjid yang berkaitan dengan mengembangkan dan memberdayakan masjid sebagai pusat kegiatan ibadah, seperti misalnya kegiatan ibadah sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat Id, majelis taklim, pembinaan remaja, masjid, penerbitan mulatin, dan pengelolaan perpustakaan. Untuk aspek manajemen riayah, para pengurus berupaya untuk memelihara, menjaga, dan mengembangkan fisik dan fasilitas masjid, termasuk menjaga keamanan dan kenyamanan masjid, seperti misalnya menjaga kebersihan masjid dan menjaga keamanan jamaah baik lahir maupun batin. Kegiatan-kegiatan masjid dan Islamic Center yang bisa membuat jamaah semakin tertarik mengunjungi masjid. Memakmurkan masjid sebagaimana disebutkan di atas. Memakmurkan masjid adalah hal penting bagi umat muslim dimanapun berada. Akan tetapi sebagian orang masih menganggap jika memakmurkan masjid dapat dilakukan dengan cara membangun atau merenovasi bangunannya saja. Akan tetapi ada hal lain yang lebih penting dan utama, melibatkan semua unsur masyarakat agar masjid dapat memakmurkan. Kunci utamanya adalah dengan melibatkan semua unsur masyarakat. Yang ada pelibatan unsur masyarakat ini tidak hanya sebatas di kalangan orang tua saja, melainkan juga pelibatan para pemuda. Mengapa demikian? Ini karena pemuda adalah generasi penerus yang nantinya mereka inilah yang dapat memakmurkan masjid di kemudian hari. Dengan cara ini juga menjadi sebagian salah satu alternatif membentengi pemuda dari hal-hal yang bernilai negatif. Manajemen masjid yang tepat sasaran dalam sebuah organisasi apapun manajemen memegang peranan penting untuk kesuksesan dalam mencapai tujuan. Begitu pula dengan cara memakmurkan masjid. Disinilah diperlakukan manajemen masjid yang mumpuni. Oleh karena itulah penting untuk diadakan pelatihan manajemen masjid dalam waktu tertentu.
terutama manajemen yang berkaitan dengan bidang perbendaharaan dan arus kas keuangan masjid. Perlu diingat, manajemen yang berhubungan dengan keuangan masjid diantaranya adalah manajemen dari wakaf, dana sumbangan dari donatur atau jamaah dan sebagainya. Membuat kajian keagamaan menarik. Selanjutnya yang harus dilakukan sebagai cara memakmurkan masjid setelah manajemen dapat terbentuk dan berjalan dengan baik, maka dapat dilakukan kegiatan tertentu. Beberapa contoh di sini adalah dengan membentuk majelis taklim setidaknya 1 kali dalam 1 minggu. Selain majelis taklim, pihak manajemen masjid dapat melakukan sosial selain kegiatan keagamaan, misal saja dengan memberikan santunan kepada masyarakat yang kurang mampu, menyantuni anak yatim, hitanan masal, dan sebagainya. Memanfaatkan media sosial. Menyambung dari poin sebelumnya, cara memakmurkan masjid dapat pula dilakukan dengan memanfaatkan media sosial. Hidup di zaman dengan teknologi canggih seperti sekarang, ada baiknya dimanfaatkan untuk kemakmuran masjid ini sendiri. Dengan begitu masyarakat tidak terpapar oleh hal-hal negatif di media sosial. Manajemen masjid dapat menggunakan media sosial dengan kajian-kajian keagamaan. Dapat pula mengajak sholat berjamaah dan menginformasikan kegiatan yang ada di masjid seperti penggalangan dana dan sebagainya. Pendanaan dan perbendaharaan tidak dapat dipungkiri lagi jika memakmurkan masjid tidak hanya sekedar kegiatan keagamaan saja. Selain itu juga dapat dilakukan dengan membangun dan mengembangkan fasilitas yang ada. Tujuannya tidak lain untuk membuat para jamaah menjadi nyaman saat melakukan ibadah. Misal saja dengan membangun tempat wudhu atau fasilitas ibadah yang nyaman dan dapat diakses oleh semua orang, termasuk saudara kita penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat beribadah dengan tenang. Begitu pula juga dengan menjaga kebersihan masjid sebagai salah satu keutamaan dan menjaga kesucian. Dari memakmurkan masjid tidak hanya sekedar merenovasi bangunannya saja, lebih dari itu. Memakmurkan masjid yang paling penting adalah dengan memakmurkan di ranah ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.